148 orang warga negara asing yang ditangkap atas dugaan penipuan dan pemerasan internasional akan dideportasi dan diserahkan kepada kepolisian Tiongkok. Saat ini, polisi juga tengah mendalami legalitas visa dan paspor dari masing-masing tersangka. Dari 148 warga Tiongkok dan Taiwan yang ditangkap oleh Polri dan kepolisian Tiongkok, hanya 20% atau 30 orang saja yang memegang paspor dan visa resmi. Pihak kepolisian akan mendalami kasus ini dan mengusut apakah para warga negara asing ini masuk ke Indonesia melalui jalur resmi atau secara ilegal. Pihak Polri akan mendeportasi dan menyerahkan mereka semua kepada kepolisian Tiongkok. Serahkan kepada pihak kepolisian RRC untuk dibawa ke RRC, yaitu dengan cara deportasi. Dari pemeriksaan, 20% dari mereka punya paspor, yang masuk ke Indonesia berbagai macam alasan. Ada yang berkunjung kepada keluarga, ada yang turis, ada yang kerja. Namun sisanya belum ditemukan paspornya. Kita sedang selusuri apakah memang mereka masuk lewat broker dan paspornya itu dipegang, atau memang masuk secara ilegal. Kita sedang dalami untuk hal tersebut. 153 orang pelaku kasus dugaan penipuan dan pemerasan jaringan internasional berhasil dibekuk kepolisian Indonesia dan Tiongkok dari 3 lokasi sekaligus. Total kerugian akibat tindakan kriminal yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet ini diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Sebanyak 153 orang ditangkap di 3 kota yakni Jakarta, Bali, dan Surabaya oleh Satuan Polisi Gabungan Cybercrime Polri dan Polisi Negara Tiongkok terkait kasus penipuan dan pemerasan yang dilakukan dengan cara mengaku sebagai anggota polisi dan jaksa. Para korban yang tertipu merupakan warga negara Tiongkok yang datanya didapatkan melalui pencurian data di internet. Total kerugian akibat tindakan kriminal cyber ini diperkirakan mencapai 6 triliun rupiah. Beberapa dari mereka korban ini sudah terpedaya dan telah memberikan sejumlah uang ke rekening tertentu yang mereka tetapkan. Total kerugian dari pemerasan ini saat ini hampir mencapai angka 6 triliun, suatu jumlah yang luar biasa. Dan mereka beroperasi sejak akhir 2016 dan awal 2016. Jadi dengan berbekal kemampuan mengupayakan, mengoperasionalkan peralatan teknologi informasi seperti laptop, modem, dan lain-lain. Sindikat penipu internasional yang melibatkan ratusan warga negara asing ditangkap di 4 lokasi di Surabaya, Jakarta, Batam, dan Bali. Sindikat ini menyewa rumah mewah di permukiman elit. Lemahnya pengawasan membuat sindikat ini leluasa beraksi. Sindikat ini menyewa 4 rumah mewah di perumahan elit Geraha Family Surabaya, senilai lebih dari 600 juta rupiah. Penjagaan di sana sangat ketat. Untuk masuk ke klaster di perumahan itu, tamu harus izin pos penjagaan. Namun, bagaimana bisa petugas jaga di sana tidak tahu ada puluhan orang asing menjadi penghuni? Nah, yang punya rumah orang sini juga, terus dikontrakkan gitu. Waduh, ada itu kurang tahu saya. Ada berapa orang yang kurang tahu ya? Tapi kalau sehariannya gitu gimana, Mas? Kesehariannya? Mereka keluar rumah atau? Kita ini cuma pengeluaran uangnya aja, kita nggak tahu. Lebih jelasnya sampai tanya ke kantor aja. Rumah di Blok N ini misalnya dilengkapi sampai 3 kamera pantau, pagar menjulang lebih dari 3 meter. Meskipun lokasinya berada di tikungan dan berjarak dengan rumah lain, markas sindikat penipuan cyber internasional ini tidak jauh dari pos penjagaan. Rumah ini merupakan satu dari 4 rumah mewah di perumahan elit Geraha Family yang digerebek oleh petugas gabungan Kepolisian Republik Indonesia dan Tiongkok. Anda bisa melihat rumah ini posisinya tidak jauh dari pos penjagaan di perumahan ini dan jaraknya hanya sekitar 50 meter. Namun anehnya, petugas jaga di sini mengaku tidak tahu ada puluhan warga negara asing yang melakukan tindak kejahatan. Rumah lain yang disewa sindikat ada di Blok E dan M. Surabaya menjadi lokasi penangkapan terbesar anggota sindikat ini. Setidaknya
ada 92 warga negara asing atau WNA asal Tiongkok, Taiwan, dan Malaysia ditangkap. Lingkungan yang acuh membuat komplotan penjahat memilih pemukiman elit sebagai markasnya. Muncul pertanyaan, bagaimana puluhan orang asing bisa tinggal berbulan-bulan di rumah itu tanpa dicurigai warga dan petugas keamanan di sana. Padahal ada aturan melapor bagi tamu yang tinggal selama lebih dari 24 jam. Kantor Imigrasi Kelas 1 Surabaya menolak dianggap kecolongan. Bahwa